Oke, selamat pagi teman-teman semua. Sebelum kita mulai, saya akan absen dulu dan sekaligus absen. Teman-teman kemarin itu kita kan mengerjakan latihan soal yang iklim dan perubahan iklim ya meteorologi ya. Teman-teman eh, ada hitung jumlahnya kan ya, jumlah betul salahnya. Kalau gitu, saya akan absen sekaligus teman-teman boleh kirim apa namanya jumlah betulnya ya. Kemarin itu soalnya itu ada sebentar. Iya, tanggal 28 April kemarin itu ada 40 soal ya. Oke. Jadi silakan apa? eh, dipersiapkan jumlah betulnya ya. Oke, saya sambil absen dulu. Oke, atas nama Nur Aminah dan Nuril Ihwaniyah, apakah hadir? Hadir. Oke, silakan ditulis ya di komen aja jumlah betulnya di apa namanya di kolom komen. Oke. Mohon apa dilaporkan ke saya semua ya karena nanti keperluannya untuk di laporan kalian setelah pelatihan. Oke, sip. Next ada Juarez Hosea, apakah hadir? Iya kak, Oke. Iya. Oke, terus Hafi Subandriskullah, apakah hadir? Nah, namanya ada ya, jadi saya anggap hadir. Oke, Muhammad Abdullah Iqbal. Ya, oke, thank you. Boleh di hadir ya, Abdullah Iqbal. Oke, boleh di komen ya, teman-teman. Personal chat aja, nggak usah di everyone ke saya jumlah betulnya. Termasuk yang belum saya absen juga, silakan di list ya. Oke, terus saya lanjut. Muhammad Ramadan Putra, Suryadi. hadir kak. Oke. Muhammad Nabil Aufa. Hajar kak. Oke. Yuanita Kristiani. Oke, tidak ada. Thank you. Yang lain boleh di chat ke saya ya. Muhammad Hafiz Sultan. Oke. Arvin Ditio. Oke. Takilah Makarim Rinaldi. Nah, nah, Takilah ada nggak? Bakal hadir. Takilah Makarim Rinaldi. Saya belum lihat namanya juga. Oke. Saya skip dulu ya. Kais Aditya Zahran. Jadi kak, Oke. Muhammad Hatir Kamil. Tidak apa-apa ya teman-teman. Untuk eh, jumlah betulnya ini hanya untuk latihan kalian aja, bukan eh, hati, bukan jawaban kalian pada akhirnya. Oke, next. Jose Manuel Langgabu.
Hadir Kak. Oke. Do you know Dwi Setiawan? Oke. Lady Sekarbumi hadir ya. Oke. Nabila Yulianti. Hadir, Kak. Oke. Fitriani hadir juga. Hadir, Kak. Amelia, yes, thank you. Amelia Fresia. Hadir, Kak. Oke. Dwi Pratiwi. Hadir, Kak. Oke. Ainun Tasnim Afifa. Ainun. Oh, hadir ya. Oke, Dava izin. Hanisa Aulia Sabil. Hanisa. Oke. Keiza Almira. Hadir, Kak. Oke, kemarin kamu hadir gak? Hadir. Oke. Nearat Sakifah Anindya. Hadir, Kak. Oke. Azaria Petra. Oke. Daniel Sebastian. Oke. Fajar Arinesis. Oke. Kalista Nadine. Oke, Kalista kemarin masuk gak ya? Kanenza Cindaga Canda Adi. Oke, terima kasih. Kayaknya nggak ada. Dimas Yasfer. Hadir Kak. Oke. Sip. Nih, saya akan rekap dulu ya yang apa yang baru masuk jumlah-jumlah betulnya sebentar. Aduh. Wait a minute. Saya lagi rekap dulu. Yang belum boleh kirim ya. Oke.
Oke, yang masih belum kirim ke saya ada Hafi, Muhammad Abdullah Iqbal. Kecuali emang nggak masuk, boleh kabarin ya. Muhammad Hafiz, Kais, Akila, Anissa, Neara, Azaria. Sudah, sisanya sudah masuk ya. Oke, teman-teman kita lanjut pembahasan kita hari ini. Kemarin itu kita sampai ke pelapukan mekanik ya. Bentar, saya buka bukunya dulu. Oke, Hanisa dan Kais sudah saya terima ya. Thank you. Oke, balik lagi. Kita akan lanjut pembahasan kita ya. Hmm. Oke, sebentar. Ada yang baru update lagi. Oke, teman-teman, kita lanjut. Kemarin itu kita sudah bahas sampai thermal expansion or insulation weather rate. Masih ini ya, masih ingat ya, berarti pelapukan yang kita bahas itu ada pelapukan mekanik dan kimiawi. Nah, sekarang kita masuk ke pelapukan kimiawi. Nah, pelapukan kimiawi, chemical weathering tends to first attack certain minerals selectively. Second, occur in zones of alternate wetting and dyeing. For example, where the level of the water table fluctuates. Nah, pertama, chemical weathering itu dia memang menyasar mineral-mineral tertentu ya secara selektif. Berarti dia tidak akan menghancurkan keseluruhan mineral yang atau mengalter keseluruhan mineral yang ada, tapi memang dia secara selektif ya, tergantung dengan proses kimiawinya yang mana kayak gitu. Terus terjadi di zona-zona of alternate wetting and drying. Jadi di di zona-zona yang mana basah keringnya itu sering terjadi. Kalau misalnya di physical weathering itu kan terjadi di zona yang basah, apa yang panas dingin panas kayak gitu ya. Nah, kalau chemical weathering dia terjadinya di zona yang basah kering basah kering basah kering kayak gitu. Dan di mana karena dia basah kering berarti kebayang ya, mungkin sehari-harinya dia tergenang terus surut tergenang surut kayak gitu. Makanya di sini tulisannya where the level of the water table fluctuates. Jadi kadang dia tertutup air, kadang enggak. Jadi ada fluktuasi di apa namanya, di level atau tingkatan airnya. Nah ini ada, oh kalau ini gambarnya mechanical biological ya yang sebelumnya kita bahas juga.
Nah, sekarang kita masuk ke proses. Oh, sebentar. Ya, ada yang ketiga. Occur mostly at the base of slopes where it is likely to be wetter and warmer. Ya, dia terjadi biasanya di bawah-bawah, di bagian-bagian bawah lereng ya, di mana dia lebih lembab dan juga lebih hangat. This type of weathering involves a number of specific processes which may operate in its isolation, but which are more likely to be found in conjunction with one another. Jadi apa pelapukan kimiawi itu nanti memang ada proses-prosesnya tersendiri ya. Contohnya nih yang pertama oksidasi. Nah, proses-proses ini bisa terjadi sendiri-sendiri masing-masing atau praktiknya di lapangan kadang memang ditemukan bisa berbarengan dengan proses yang lainnya juga. Oke, langsung aja kita ke proses yang pertama, proses oksidasi. Nah, oksidasi terjadi ketika batuan dia terekspos terhadap apa ini? Oksigen, ya. Batuan terekspos atau terkena oksigen baik dari udara maupun dari air. The simplest and most easily recognized example is when iron in a ferrous state is changed by the addition of oxygen into a ferric state. Nah, jadi paling mudahnya itu contohnya ketika ada besi di keadaan ferrous, itu dia berubah karena adanya penambahan oksigen yang merubah itu menjadi ada namanya kondisi ferric. Nah, di sini eh, kita lihat lagi batuan atau si tanahnya yang kemudian sebelumnya mungkin aja warnanya agak lebih biru atau abu-abu gitu ya. Yang sebelumnya eh, kalau kalau batuan yang biru abu-abu itu yang memang dia kurang oksigen ya. Nah, terus kemudian warnanya berganti ya atau diwarnai kembali apa diwarnai kembali berwarna kembali menjadi tanah atau batuan yang warnanya agak lebih merah kecoklatan. Atau prosesnya kita kenal juga proses pengkaratan, ya, rusting. Nah, oksidasi itu seperti itu ya. Nah, oksidasi mengakibatkan si batuan itu bisa kemudian dari dalamnya lebih mudah cepat retak, crumble ya, cepat rusak. Bahkan di area-area yang banyak airnya, oksidasi eh, mungkin beroperasi kebalikannya, ya, kebalikannya. Atau kita sebut juga dengan reduksi. Nah, ini sebaliknya kalau tadi kan penambahan oksigen, kalau ini oksigennya berkurang dan tanah atau tanahnya ya, tanah yang kurang oksigen itu akan berwarna agak kebiruan, hijau maupun agak rona ke abu-abuan. Ya, jadi ada proses yang namanya oksidasi penambahan oksigen atau kurangnya oksigen yaitu reduksi. Kalau oksidasi, efeknya pengkaratan, dia akan membuat si batuan itu akan lebih mudah pecah. Dan kalau misalnya reduction juga pun ya sama. Oke, terus yang kedua kita punya proses hidrasi, hydration. Dari kata-kata hidrasi aja berarti melibatkan air ya. Yes. Em, beberapa batuan tertentu khususnya batuan-batuan yang punya kandungan mineral garam itu memiliki kemampuan untuk menyerap air ke dalam struktur mereka. Nah, ketika menyerap air itu membuat mereka menjadi agak bengkak, menjadi bengkak dan menjadi lebih rentan terhadap eh, ke depannya nanti ya kalau misalnya mereka akan mengalami pelapukan. Contohnya gipsum.
Gipsum itu sebenarnya hasil dari air yang telah ditambahkan ke mineral anhidrit ya CaSO4. Proses ini memang apa ya istilahnya sangat bisa kalian lihat di di wilayah yang memiliki periode basah kering yang cukup sering berganti. Dan pada akhirnya, masih ingat kan ya, kalau dia basah kering terus, pada akhirnya terjadi pelapukan kimiawi dan akan membentuk liat, gitu ya. Hmm, partikel-partikel liat, partikel-partikel lempung, kayak gitu. Nah, sebenarnya hidrasi ini juga melibatkan proses pelapukan mekanik. Jadi dia mungkin bisa diambil hybrid ya. Kenapa? Karena ketika batuan itu bengkak gitu ya, karena air tadi, dia akan akan ada tekanan sendiri di batuannya. Tapi di satu sisi karena dia bengkak, ya struktur kimiawinya sendiri juga terganti. Jadi hydration itu dua dua hal yang terjadi pada satu kejadian gitu ya. Tetapi ya memang dominannya kimiawinya dari si bengkaknya itu. Oke, next ada namanya hydrolysis. Hydrolysis. This is possibly the most significant chemical process in the decomposition of rocks and formation of clays. Ya, jadi dalam pembentukan liat lempung dan atau dekomposisi dari batuan, hidrolisis ini proses yang salah satunya paling signifikan. Ya, hidrogen di air itu dia bisa bereaksi dengan mineral-mineral yang ada di batuan. Atau bahkan lebih tepatnya lagi, ada kombinasi dari H plus dan OH ion-ion H plus dan OH minus di air dan juga ion-ion dari mineral itu sendiri. Jadi air itu dia akan berkombinasi dengan mineralnya dibandingkan harusnya kan melarutkannya ya. Nah, di hidrolisis itu enggak. Nah, hidrolisis itu tergantung ya tadi dengan ion-ion H plusnya. Yang mana nanti pada akhirnya juga bergantung pada komposisi dari udara dan air yang ada di tanah. Atau bahkan juga aktivitas organisme dan juga keberadaan asam organik dan juga cation of exchange itu, bentar, saya lupa. Oh, cation exchange itu berhubungan dengan nutrien ya. Jadi pergantian-pergantian nutrien. Jadi intinya hidrolisis itu uh, teman-teman ya, em, dia intinya air dibandingkan melarutkan dia malah bereaksi terhadap mineral-mineralnya. Intinya kayak gitu. Dan ketika bereaksi ya terjadi namanya hidrolisis. Ya, contohnya nih kita lihat aja yang langsung di tabel ya. Kuarsa itu nggak terpengaruh oleh air. Jadi uh, kalau kena ya udah biasa. Nah, tapi Mika itu maybe affected, mungkin bisa terpengaruh ya. Cuma airnya memang di dalam kondisi yang lebih asam. Nah, nanti akan melepaskan aluminium dan besi. Nah, kalau feldspar dia memang sangat bisa bereaksi dengan air. Nah, eh, ketika dia bereaksi dengan air, feldspar itu akan mengalami pergantian apa, perubahan kimiawi yang mana hmm, yang mana kemudian dia berubah menjadi liat atau lempung itu. Ya, feldspar itu kalau kena air akan berubah jadi liat atau lempung, atau kita kenal juga dengan kaolin atau China clay ya, lempung Cina. Oke, sip. Oh, oke.
Sip. Kita lanjut. Jadi itu untuk hidrolisis. Aman ya. Jadi ketika dia mineral bereaksi dengan air dan efeknya apa? Nah, kalau di sini yang paling kelihatan tuh feldspar, ya. Dia bisa berubah langsung jadi clay. Terus kita punya carbonation. Dari kata carbonation berarti ada hubungannya sama karbon. Yes. Rainwater contains carbon dioxide in solution which produces carbonic acid. Ya, air hujan dia biasanya ketika bercampur dengan karbon dioksida itu akan memproduksi yang namanya asam karbonik 2CO3 ya. Nah, asam ini memang asam ringan ya, asam lemah. Hmm, Cuma dia bisa bereaksi dengan batuan-batuan yang khususnya memiliki komposisi kalsium karbonat. Contohnya batu gamping, ya. Batu gamping itu bisa terlarut dan di apa ya istilahnya eh, terlarut dan hilang karena hmm, karena oleh air yang mengalir ya, by running water. Dan dia akan menjadi solution. Solution itu kayak apa? Larutan, yaitu yang kita sebut juga larutan kalsium bikarbonat. Nah, batu gamping karboniferous ini dia kan eh, dia tuh istilah well jointed sama bedded tuh maksudnya berlapis-lapis ya. Um, nah, karena dia berlapis-lapis itu, ketika dia tergerus mengalami karbonasi, karbonasi itu basically kayak tergerus oleh air ya. Tapi sebenarnya airnya mm, juga nggak air sembarangan, tapi air yang memang memiliki karbonik asid tadi ya, yang menggerusnya. Nah, karena gamping carboniferous ini dia memiliki berlapis-lapis, well jointed dan bedded tadi itu ya. Itu ketika dia mengalami pelapukan ini dia akan membentuk eh, bentang-bentang alam yang bentang-bentang alam tertentu gitu ya. Dibilang sih di sini distinctive group berarti ya bentang-bentang alam tertentu. Oke, jadi karbonasi itu berarti kayak kapur ya, kapur kena air itu karbonasi. Ya. Oke, kalau solution, some minerals, for example, rock salt are soluble in water and simply dissolve in situ. Ya, kalau ini solution berarti dilarutkan, benar-benar dilarutkan ya. Contohnya batu garam, ya. Batu garam itu bisa dilarutkan dan ketika kena air, ya udah berlarut di sana langsung. Ya. Laju pelarutan ini sangat dipengaruhi oleh tingkat keasaman dari banyak mineral. Eh, Of course, ketika solvent itu berarti yang melarutkan ya. Ketika kalau pH yang melarutkannya itu lebih tinggi ya dia akan lebih mudah untuk melarutkan mineralnya. Oke, nah terus bagaimana dengan pelapukan kimiawi yang diakibatkan oleh makhluk hidup? Nah, di sini kita sebutnya organic weathering atau pelapukan organik, ya. Kalau di sini ada humic acid namanya, eh sejenis asam yang mana bersumber dari dekomposisi tumbuhan atau kita kenal juga nanti kan hasilnya adalah topsoil ya atau bagian dari tanah bagian atas kita kenal juga dengan istilah humus. Nah, humus itu memiliki elemen-elemen yang penting ya, mineral-mineral penting seperti kalsium, magnesium dan besi. Nah, proses ini eh, proses keluarnya kalsium, magnesium dan iodin ini kita sebut juga chelation, ya. Nah, dan pada saat
Di sini kan the action of bacteria and the respiration of plant roots tend to increase carbon dioxide level, which help acceleration accelerate solution processes, especially carbonation. Oke. Sebelumnya kita bahas mungkin silation-nya dulu ya. Jadi silation itu dia proses apa proses pengikatan. Kalau ini proses kimiawi ya, proses pengikatan ion logam oleh senyawa organik ya. Nah, apa dalam hal pelapukan itu sendiri, silation itu eh, nama lainnya tuh pengkelatan. Jadi dia proses penggabungan ion logam dengan molekul organik. Nah, basically eh, molekul organik itu dia nanti akan melalui silation ini ion logam itu akan lepas dari struktur mineral yang ada di batuan. Intinya kayak gitu. Nah, berarti eh, ion logam ini akan batuan yang dia sebelumnya ada mineral terus mineral lepas berarti kan lebih rapuh ya. Dan ketika rapuh dia akan larut dalam air lebih cepat. Berarti ya akan mempercepat pelapukan kimiawi. Dan kenapa prosesnya itu di proses organik? Kenapa? Karena em, asam-asam atau molekul organik ini kan dikeluarkan oleh tumbuhan ya khususnya. Contohnya misalnya akar tanaman atau aktivitas mikroorganisme tadi. Nah, itu yang kemudian menjadi agen pengkelatnya, agen silationnya gitu. Oke, intinya bahan organik menangkap, mengikat logam yang ada di dalam batuan. Itu adalah silation. Ya. Nah, selain silation, organic weathering juga bisa bentuknya, contohnya kayak aksi bakteria dan eh, respirasi dari eh, tanaman itu bisa juga meng- meningkatkan karbon dioksida yang ada di wilayah tersebut. Nah, karbon dioksida ketika banyak, dia akan meningkatkan proses penglarutan dan juga apalagi proses karbonasi tadi ya. Nah, itu yang kedua. Terus yang selanjutnya, paku-pakuan lesion can also extract iron. Ya, ini bisa langsung mengambil besi dari atau mengekstrak besi dari batuan-batuan tertentu melalui proses reduction tadi ya. Berarti yang ketika ada kondisi oksigen itu rendah. Dan recent research, oke, bentar. Nah, riset terkini memang menunjukkan bahwa kalau misalnya paku-pakuan dan alga biru itu, alga biru hijau, yang merupakan komunitas pionir, dia memiliki peran penting dalam hal laporan biologis kimiawi ini. Makanya tadi kan, makanya di awal dibilang kalau misalnya pelapukan mekanis itu lebih baik nggak ada vegetasi. Karena kalau misalnya ada vegetasi, biasanya vegetasinya itu akan melakukan ya proses kimiawi dibandingkan mekanik. Tapi bukan berarti tidak ada biological mechanic weathering, tapi ada ya kemarin kayak misalnya akar tanaman yang menembus dan lain-lain itu bisa. Tapi yang organik juga lebih banyak. Oke, terus ada melalui hujan asam. Nah, hujan asam itu em, dia kan berarti ketika hujan itu memiliki kadar asam tertentu ya. Nah, ini kan dari mana sumbernya? Contohnya dari umumnya dari apa?
aktivitas manusia. Tapi hujan asam juga bisa diakibatkan oleh aktivitas vulkanisme. Ya, tapi yang kita highlight sebenarnya lebih karena manusianya. Nah, ketika bercampur dengan hujan, si apa uh, asam-asam ini kemudian bergabung menjadi hujan. Nah, ketika ya berarti kan ketika kena misalnya batu gamping, batu pasir, ya itu akan mengalami ya tadi kayak karbonasi yang tadi ya akan terlarut. Contohnya tuh paling gampang kalau misalnya kalian lihat kayak ada batu apa ada ada patung-patung ya, patung-patung yang kemudian sering di luar gitu kan. Terus tiba-tiba mukanya tuh kok rata gitu ya, kayak diamplas gitu. Jadi udah batu-batunya tuh menunjukkan adanya bentukan yang membulat, membulat sempurna gitu ya, seperti diamplas. Nah, kalau itu udah pasti karena salah satunya karena hujan asam. Jadi hujan asam akan mempercepat proses-proses kimiawi yang ada. Ya contohnya juga kalau misal hujan asamnya jatuh ke tanah sampai ke si tanah itu sendiri, nah tanah itu akan em, melepaskan lebih banyak hidrogen. Nah, ketika melepaskan banyak hidrogen juga dia akan mempercepat proses hidrolisis. Gitu ya. Oke, jadi hujan asam udah pasti proses pelapukan kimiawi juga. Oke. Nah, nah ini ada juga yang sempat kita bahas ya. Ada ilmuwan lain, Andrew Gowdy, dia bahkan ya bagi tiga deh, karena kalau yang biological weathering itu sangat berbeda kan. Ya udah nggak apa-apa. Tapi pada umumnya memang peneliti awalnya melibatkan biological itu di bawah mechanical weathering dan organic di bawah chemical weathering. Jadi ada namanya pelapukan biologis itu mekanik. Itu berarti yang ngomongin yang biologis mekanik ya. Terus ada pelapukan organik. Nah, kalau pelapukan organik itu yang biologis di bawah pelapukan kimiawi. Oke, ada pertanyaan dulu? Aman ya? Oh, nggak ada. Paling kita lihat ini nih, diagram Peltier yang ada. Jadi, diagram Peltier itu merupakan diagram yang dibuat untuk memperlihatkan bentuk daerah-daerah mana saja yang kira-kira mengalami eh, sering mengalami pelapukan fisik, mana yang sering mengalami pelapukan kimiawi. Nah, ini sebenarnya itu dia menggabungkan mechanical weathering dan chemical weathering at the same time dan hasilnya akan menjadi seperti yang di sini. Ya, kalau kalian lihat strong chemical weathering itu terjadi di mana? Di suhu yang tinggi dengan curah hujan yang tinggi juga. Ini cara bacanya adalah dari kiri ke kanan itu curah hujan semakin tinggi, dari atas ke bawah suhu semakin tinggi gitu ya. Dan kalau mechanical weathering itu malah lebih banyaknya di yang kering dan dingin. Ya, lihat strong mechanical weathering itu ada di situ. Oke, karena teman-teman kita udah bahas keseluruhan physical sama mechanical weathering secara umum, harusnya udah lebih mudah memahami diagram ini. Oke. Hmm, 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 hmm. Oke, ini kita lanjut ya. Lanjut pembahasannya masih di chapter ini kita bahas mengenai mass wasting atau pergerakan apa namanya pergerakan lahan. Nah, di sini ada yang namanya sistem terbuka dinamik
dari suatu lereng, ya. Kita lihat ya, kita coba lihat, bahas satu persatu. Dari yang paling kiri nih. eh di sini perlu diketahui warna hijau itu dia yang warna hijau tua ini dia adalah input atau apa atau hal-hal yang kemudian sampai ke permukaan lereng atau ada di permukaan lerengnya. Terus ada prosesnya dan ada outputnya. Nah, di sini kita lihat ada type of surface and vegetation, gravity and precipitation. Ini sangat memengaruhi keadaan si lerengnya. Nggak mungkin dong kita akan melihat ada pergerakan lereng kalau misalnya nggak ada gravitasi. Intinya kayak gitu. Termasuk juga hujan. Hujan itu bisa mendorong terjadinya pergerakan lereng, ya. Nah, terus ada karakteristik lainnya yang bisa mendukung. Kalau ini type of surface and vegetation, gravity, precipitation itu kayak faktor yang bisa memicu ada pergerakan lereng, ya. Tapi yang memacu, nah itu ada kayak misalnya jenis tanah, terus apa angle of slope tuh kayak hmm, kemiringan lerengnya, terus tipe-tipe batuan yang ada di lerengnya, struktur batuannya, dan nanti pada akhirnya juga lebih detail lagi tipe-tipe vegetasi dan jumlah tutupannya. Oke, dan ada istilah interception. Interception itu adalah ketika kalian ada hujan nih ya. Hujan itu apakah semuanya sampai ke tanah airnya ketika hujan? Logikanya kan harusnya semuanya ya. Tapi kemudian kalau misalnya anggap aja di wilayah hutan, apakah hujannya sampai ke daratan semuanya? Enggak. Ada hujan, ada air-airnya yang tertahan di dahan-dahan dan di daun-daun uh, apa namanya? Si pohon kan ya. Makanya kalau kalian tendang pohon tuh pas lagi hujan atau kayak kalian goyang-goyang kan banyak kan airnya. Nah, itu interception. Jadi ada proses air itu nggak sampai ke tanah, ya, gitu. Tapi kalau ada yang sampai ke tanah, dia akan mengalami ini, airnya akan menjadi aliran permukaan atau bisa juga diserap, gitu ya. Tuh, oke. Nah, ketika sudah menjadi aliran permukaan, dia akan sampai ke lembah sungai. Kalau udah masuk ke lembah sungai, ya udah berarti masuknya ke aliran alur, channel flow. Aliran alur yang mengikuti si lembah sungainya. Nah, air itu juga bisa hilang dari permukaan atau dari yang tempat dahan-dahan tadi ya melalui evaporasi dan transpirasi ya. Makanya di sini ada radiation penting karena apa? Karena yang mengatur evaporasi dan transpirasinya itu. Bahkan di sini ada pembahasan mengenai frost juga ya. Cuma kan kalau kita di wilayah kita frost itu nggak terlalu signifikan. Tapi bisa juga terjadi ada pembekuan juga ya, tergantung dari ini. Kalian pernah dengar nggak istilah tanah itu ketika dia mengandung air, dia membeku? Apa yang kita sebut tanah membeku itu? Istilahnya apa? Ada yang tahu? Coba di komen kalau tahu. Coba aja ya, nggak harus takut salah. Jadi kayak kalian lihat tanah nih kan basah ya, terus dia membeku. Nah itu ada istilahnya namanya apa? Ya, namanya permafrost. Jadi kalian akan melihat tanahnya itu kayak but, ada saljunya ya. Pasti bilangnya kayak ada bunga-bunga esnya. Nah, permafrost itu
terjadi ketika suhu sangat rendah dan akan tetapi si soilnya itu emang lembab, tuh, ya. Oke. Nah, sekarang ada istilah mass movement. Mass movement itu pencucian tanah sebenarnya kalau di bahasa Indonesia ya. Kalau pencucian tanah itu apa? Describes all downhill movements of weathered material atau regolith, including soil, loose stones, and rocks in response to gravity. Jadi pergerakan ke bawah lereng semua material-material yang melapuk ya. Mulai dari batuan induk seperti regolith, eh, termasuk juga tanah, batuan-batuan kecil dan besar yang sudah lepas-lepas, yang kemudian merupakan respon dari gravitasi. Akan tetapi, excludes movements where the material is carried by ice, water, or wind. Nah, tapi mass movement itu nggak ngomongin pergerakan yang diakibatkan oleh agen transportasi erosi, ya seperti es, air, udara. Kalau geraknya gara-gara itu namanya erosi, beda lagi. Ini karena gravitasi aja, ya. Ketika eh, apa? Ketika gravitasi melebihi dari apa ketahanan mereka, ya akan terjadi namanya kegagalan lereng, di mana eh, material-material itu akan mulai bergerak ke bawah. Nah, ngomongin lereng tadi ya udah kita bahas dia tuh sistem terbuka yang dinamis. Dia dipengaruhi oleh faktor biotik, faktor iklim, faktor gravitasi, faktor air bawah tanah juga bahkan ada faktor-faktor tektonik dan geologis juga tadi ya, yang sangat berbeda yang sangat bervariasi baik secara eh, skala maupun waktunya. Jadi secara jumlah, terus laju dan tipe dari pergerakan itu sangat berpengaruh dari seberapa gagal tanda kutip ya, seberapa apa derajat kegagalan si lerengnya itu. Iya kan tadi dipengaruhi mass movement itu sebenarnya sangat dipengaruhi oleh gravitasi, ya. Tapi bukan berarti dia hanya dipengaruhi oleh gravitasi. Sebenarnya air itu memengaruhi juga. Tapi ingat ya, bukan air membawa materialnya, tapi memengaruhi itu, proses si mass fastingnya aja. Nah, di sini ada namanya Carson and Kirby. Mereka mencoba untuk mengklasifikasikan pencucian tanah ya, mass movement. Mereka menggunakan kecepatan dari pergerakannya dan juga jumlah uap air atau kelembapan yang ada di wilayah lerengnya itu. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini diagramnya juga sering keluar nih. Kalau kalian lihat ada tulisan heave flow slide. Itu yang paling utamanya. Heave berarti slow banget kan ya. Flow itu aliran, itu basah dan cepat. Slide berarti gelinciran atau peluncuran, itu dia fast and dry. Nah, dari tiga itu ada ada bentuk-bentuk yang lagi. Nanti akan dibahas sih harusnya nih. Ya, ada soil creep dan lain-lain ya. Mungkin ini aku bahas sedikit aja. Berarti kan kalau soil creep kan very slow kan. Terus juga dia very dry. Ini kan dilihatnya dari sini. Dry dan slow. Terus kalau yang dry sama cepat itu ada gelinciran batuan, rock slide. Terus kalau longsor di mana Kak landslide di sini? Dia agak lebih basah, em, dan yang pastinya sangat cepat. Oke? Kalau basah banget dan cepat itu adalah sungai ya, kayak gitu. Oke.
Nah, soil creep itu rayapan tanah itu yang kalian lihat gambar kalau misalnya gambarnya itu yang selalu kayak lereng, terus ada apa namanya ada pohonnya itu dia udah bengkok kayak gini. Nah, ya pohonnya udah bengkok seperti ini. Nah, ini adalah soil creep. Jadi dia yang bergerak yang terlihat bergerak seolah-olah si apa namanya tanamannya, tapi sebenarnya enggak. Tanamannya enggak bergerak, tanahnya yang bergerak pelan-pelan. Ya. Okay, however, unlike faster movement, this is the slowest of downhill movements, and it is difficult to measure as it takes place at a rate of less than 1 centimeters a year. Berarti saking lamanya pergerakannya kurang dari 1 sentimeter, tapi ya emang dia bergerak gitu. Nah, cuma kalau pergerakan yang cepat-cepat itu kan biasanya di sekali aja ya, sekali bergerak udah. Kalaupun ada bergerak lagi itu masih akan sangat lama. Nah, tapi kalau soil creep, dia tuh proses yang terus-menerus terjadi sedikit demi sedikit, tapi pasti terjadi setiap saat kayak gitu. Dan biasanya soil creep itu terjadi di wilayah yang basah dan ada ya karena di sini kan contohnya aja pohon ya, berarti selain ada pohon, ada rumput-rumput, pokoknya eh, tanaman penutup lahannya itu ada. Kok bisa terjadi? Ya, berarti kan kemampuan lerengnya menahan sudah tidak lagi, tapi ya tidak benar-benar gagal gitu ya. Tapi kenapa? Karena dia prosesnya nggak langsung cepat, tapi lama. Nah, berarti kan ada proses yang pengaruh dari suhu juga. Kalau di sini dia bilang ada repeated expansion and contraction. Berarti expansion and contraction berarti ada pengaruh dari suhu juga ya. Ada pemuaian dan penyusutan yang berkali-kali ini. Oke. Nah, contohnya pada saat periode-periode kering dan basah. Kalau pada saat periode yang curah hujan banyak, pasti kan apa namanya kelembapan itu sendiri akan meningkatkan volume dan berat dari si tanah. Ya, ini akan mengakibatkan expansion atau adanya pemuaian tanda kutip ya. Dan si batuan induk di bawahnya tidak lagi kuat untuk menahan itu semua, akhirnya bergerak ke bawah. Tapi ya sangat sedikit gitu. Kemudian datang dry period. Dry period pada saat lagi kering, tanahnya akan menjadi kering juga dan dia akan menyusut, ya. Apalagi kalau misalnya kalian lihat aja bekas sawah gitu kan ya. Sawah kalau lagi basah kan jadi kayak teksturnya lihat, tapi kalau lihat lagi kering apa? Jadi dia keras lagi gitu kan ya. Dia akan contracted lagi. Nah, dia akan berubah. Nah, ini yang kemudian mengakibatkan si tanah eh, apa si lereng itu bisa bergerak karena ada saling berganti periodenya itu ya lama-kelamaan bahkan batuan induknya pun bingung ya. Jadi beratnya segimana sih kalau dia ketika contracted dia nggak agak ringan tapi pas lagi wet itu agak berat. Jadi ya lama-kelamaan akan turun juga. Sama ya. Jadi konsepnya itu adalah pergantian volume dari si tanahnya. Kalau freestyle masih ingat ya kemarin ya. Kalau freestyle itu memengaruhi volume dari tanah karena si air itu kan ketika dia membeku volumenya meningkat. Kayak gitu ya. Oke. Nah, setelah soil creep kita punya eh oh sebelum ke soil creep ada juga ini nih yang penting. Solifluction. Jadi em, kita baca aja di sini ya. During the winter season, both the bedrock and regolith are frozen. In summer, the surface layer thaws, but the underlying layer remains frozen.
and acts like impermeable rocks. Jadi pada saat musim dingin, bedrock sama regolith bagian bawahnya itu jadi kayak permafrost gitu ya, dia membeku. Nah, tapi pada saat musim panas, bagian atasnya itu bagian bawahnya tetap membeku karena dia terjaga suhunya di bawah nol gitu kan ya. Cuma di permukaan dia mencair. Nah, karena dia di bawah masih membeku, ya berarti air tuh nggak bisa bergerak melewati lapisan yang membeku itu dong. Jadi makanya namanya di sini like impermeable rock. Jadi nggak bisa lewat itu si airnya. Karena nggak bisa infiltrasi ke dalam dan temperatur suhu itu terlalu rendah untuk evaporasi di permukaan itu efektif. Jadi eh, ya bayangin aja di dalam masih beku, berarti di permukaan juga nggak sedingin itu juga gitu ya. Tapi memang udah di atas nol gitu. Tapi karena dia masih dingin, jadi evaporasi itu nggak akan signifikan. Nah, jadi nanti bagian atas si em, ya misalnya ini membeku ya, ini udah frozen nih, frozen. Nah, bagian atas si tanahnya lama-kelamaan kan banyak air ya. Nah, ketika banyak air, dia akan jenuh, saturated. Dia akan jenuh, dia akan bergerak, akan mengalir juga. Ketika mengalir, si tanahnya seakan-akan bergerak. Ya nggak? Ya, tanahnya seakan-akan bergerak. Nah, ini yang kita sebut, bukan seakan-akan ya, memang bergerak ya. Tanahnya akan bergerak. Nah, ini yang kita sebut dengan proses solifluction. Ya, jadi kalau solifluction seperti itu. Em, ya perbentukannya sebenarnya ya mirip-mirip sama yang tadi apa nih namanya soil creep. Cuma bedanya dia mengalir ya, mengalir. Jadi ada flow, makanya kan namanya soil flow. Jadi lebih cepat karena 5 sampai 1 meter per tahun. Oke, kalau di Indonesia ada nggak sih solifluction, Kak? Sebenarnya solifluction itu kalau dari penjelasannya ini kan memang terjadi di wilayah kondisi-kondisi yang memiliki periglasial ya, kondisi-kondisi mengalami pembekuan. Tapi kalau di kita tuh ada namanya liquefaction, likuifaksi. Ada yang tahu nggak likuifaksi itu apa? Boleh dikomen? Mirip-mirip gini juga. Jadi tanah kena air, tanah bergerak. Cuma kalau likuifaksi ada perbedaan sedikit. Nah, hint selanjutnya likuifaksi itu biasanya terjadi setelah gempa. Nah, ada yang tahu? Iya, kadang tanah menjadi jenuh. Nah, kok bisa kalau tadi saya jelasin solifluction itu karena posisi bagian tanah ya bagian tanah bawah yang membeku yang berubah menjadi impermeable layer. Jadi bagian atasnya nanti akan jenuh karena nggak ada tanah yang bisa infiltrasi. Tapi kalau likuifaksi tanahnya jenuh kenapa? Karena tidak adanya kekuatan akibat gempa. Nah, itu gempa efeknya kenapa ke tanah? Apakah ketika tanah digoyang-goyangin terus dia jadi nggak punya kekuatan kah atau gimana? Ingat ya, tetap namanya likuifaksi, solifluksi itu dia ada pengaruh dari air. Ya, gimana? Karena kan jenuh ya, tanah menjadi jenuh berarti ada airnya. Airnya dari mana? Nah, karena ada air di bawah tanah. Nah, air di bawah tanahnya itu emang bisa naik ya? Bukannya air di bawah tanahnya itu proses
apa dia sudah ya udah jadi bagian aliran air bawah tanah. Kalau mau tahu air bawah tanah itu dia ada lapisan impermeable di antaranya. Jadi nggak akan keluar. Nah, itu pergerak. Jadi batuannya geser gitu. Oke. Ya, hampir mendekati ya. Jadi, tadi yang saya bilang, kalau misalnya di likuifaksi itu, si anggapannya kalian bayangin aja kayak pipa, ya, pipa bawah tanah. Ketika pipa bawah tanah itu kemudian dia eh, pipa bawah tanah itu kan awalnya ya udah dia ada air tanah di dalamnya. Tapi ketika gempa, apa yang terjadi? Pipanya bocor. Jadi air-air bisa merembet ke arah atas. Nah, ketika ke atas jadilah likuifaksi. Sama kayak solifluksi. Bagian atas jadi jenuh, ketika jenuh dia akan flow mengalir. Itu yang kejadian pada saat gempa Palu Donggala itu ya. Banyak kok ini tanah jadi kayak bergerak. Nah, itu likuifaksi. Likuifaksi itu dikarenakan gempa. Oke, lanjut lagi. Tadi sudah sudah solifluksi. Lanjut ke pergerakan yang bentuknya aliran, flow movements. Kita ada earth flows di sini pergerakan earth flow itu apa ya bahasa Indonesianya? Nah, makanya saya sebenarnya biasanya penggunaannya langsung pakai bahasa Inggris aja ya teman-teman karena kadang kayak misalnya nih mud flows oke masih bisa diartikan ya aliran lumpur. Kalau earth flow aliran bumi. Iya, oke. Jadi langsung aja kita pakai istilah di sininya. Earth flows itu ketika regolit atau batuan induk pada lereng 5 sampai 15 derajat menjadi jenuh ya. Bahkan regolitnya ini yang jenuh ya, batuannya. Terus dia akan bergerak ke bawah. Kecepatannya 1 sampai 15 km per tahun. Em, dan dia akan membentuk seperti kayak apa jejak-jejak alirannya nanti ya. Nah, tapi dia nggak secepat itu sampai si em, ya di sini kan yet may not be fast enough to break the vegetation. Jadi si tetap masih ada ya tanaman-tanaman yang ada di atasnya itu. Ya 1 sampai 15 km per tahun. Ya nggak terlalu secepat itu ya. Nah, tapi kalau mud flows, nah ini lebih cepat lagi. Dia bisa 1 km per jam. Berarti emang bergerak ya ini kelihatan. Um, Mud flows itu terjadi pada saat curah hujan tinggi. Nah, ini udah pasti ya, ketika curah hujan tinggi udah lagi jenuh, terus volume dan apa beban itu ditambah ke tanahnya dan ketika konten air ya bayangin aja earth flow sedang terjadi tapi hujan tinggi akhirnya mud flow. Udah kayak gitu. Ya. Misalnya outflow dia udah jenuh nih, akhirnya terjadi outflow kan. Tapi hujan, ya, yang terjadi sekarang malah outflow ya. Nih, yang maksudnya apa mudflow track atau kayak bekas mudflow ya kayak begini maksudnya. Ada kayak bekasannya seperti ini. Oke, ini landslide and rock falls. Kita belum masuk ke situ, jadi kita lanjut dulu. Nah, rapid movements itu ada gelinciran slides gitu ya. Bedanya apa slides dengan flow? Kalau flow itu suffer internal derangement, whilst in contrast slides move en mass atau masanya and are not affected by internal derangements. Maksudnya apa?
Eh, Berarti di sini kalau secara movementnya sendiri sebenarnya kalau slide itu dia biasanya bagian dalamnya itu nggak apa kayak dia nggak terlalu terpengaruh. Jadi bayangin kayak kalau kalau flow itu kayak kayak kue coklat, misalnya kue coklat ya. Saya kebayangnya cuma kue coklat aja. Kue coklat meleleh gitu loh. Terus kan dia kan mengalir ya. Nah itu kalau flow tuh kayak gitu, meleleh mengalir. Tapi kalau kalau misalnya slide, ya udah kita potong. Jadi yang bagian atasnya tuh masih kayak intact ya dalam artian kayak nggak banyak berganti secara internalnya. Oke? Jadi deformasi internal atau kayak apa partikel-partikel yang berada di dalam tanahnya itu dia bergerak semuanya. Kalau flow tuh kayak gitu. Tapi kalau slide enggak, belum tentu. Mungkin yang bergerak tuh yang bagian ujungnya aja. Makanya kalau misalnya kita bilang em, berarti secara water content juga Kak, kayak secara jumlah air lebih banyak di flow ya. Iya. Kalau tapi bukan berarti di slide nggak ada, cuma nggak sebanyak yang di flow. Kalau flow tuh sampai benar-benar kan jenuh. Dan juga slide itu cepat banget ya. Maksudnya kecepatannya dari sedang ke cepat gitu. Tapi kalau flow bisa lambat sampai cepat banget. Ya, kalau slide juga sebenarnya yang men-trigger slide itu eh ya bisa jadi hujan yang tinggi, ya, gempa bumi, ya. Tapi kalau misalnya flow, ya utamanya tetap dari curah hujan ya, curah hujan yang tinggi. Oke. Rocks that are jointed or have bedding planes roughly parallel to the angle of slope are particularly susceptible to landslide. Ya, jadi em, kalau misalnya lapisan-lapisannya itu yang gimana ya bilangnya? Kayak gini nih, misalnya nih cliff ya atau tebing. Nah, lapisannya tuh kayak seperti ini. Nah, udah pasti lapisan batuannya kalau yang kayak gini udah lebih eh, bisa terkena si longsor ini, slide sini ya. Slides may be planar or rotational. Nah, ini planar. Planar tuh yang kayak eh, apa namanya? Dia pergerakannya lebih ke bongkahan-bongkahan batuan seperti ini. Kalau rotational dia yang kayak gelinciran gitu ya, yang berbentuk rotasional si apa bidang gelincirannya. Terus kalau yang rotational itu paling terkenal salah satunya slumping. Cuma kalau slumping itu pergerakannya sangat lambat ya. Dia berbeda lah, lebih lambat dibandingkan yang lainnya. Movement rotasional itu bisa terjadi di daerah yang apa batuannya homogen, tapi lebih sering terjadi di daerah-daerah yang materialnya lembut, ya, contohnya liat, pasir, atau ya material-material yang lembut yang kemudian dia berada di atas material-material yang lebih resisten atau material-material yang tidak mengalirkan air impermeable tadi ya, gitu. Oke, itu slides. Nah, ini kalau ini ada gambarnya landslide. Landslide itu yang longsor yang kita ketahui itu namanya landslide ya, teman-teman.
khususnya kalau di Indonesia. Nah, tapi sebenarnya ya tergantung dengan materialnya itu sendiri sih kalau slides itu bentukannya. Nah, ada yang namanya rock falls. Kalau rock falls dari kata-katanya aja udah batu jatuh gitu kan ya. Misalnya kayak gini, ada cliff yang bentuknya kayak gini, agak. Nah, nah ini ketika bagian ini dia jatuh, ya udah masuknya ke rock falls langsung ya. Ini kan bagian batuan-batuannya. Nah, kalau kalian lihat ada bagian-bagian yang tererosi seperti ini, ya, ya tererosi sini. Tererosi ini kita sebut juga bagian ini adalah scree, ya. Kayaknya saya udah berkali-kali bahas ya. Ada istilahnya namanya scree atau talus. Slope development is the result of the interaction of several factors. Rock structure, oke. Ini pengaruh apa? Ini yang memengaruhi struktur tanah dan batuan yang kemudian dapat mengakibatkan atau mendorong terjadinya longsor gitu ya. Intinya yang intinya sebenarnya kalian udah dapat. Kalau misalnya dia saturated, udah pasti akan mungkin banget ya terjadi longsor karena dia akan volumenya lebih besar, terus juga bebannya lebih berat kayak gitu ya. Terus kalau ini dari secara struktur batuannya. Kalau secara tanah, ya udah pasti tanah yang tipis pasti akan lebih unstable. Tanah yang memiliki apa struktur pasir yang tidak unconsolidated itu yang tidak saling tersusun gitu ya. Pasti kok kohesi atau gaya tarik menarik internalnya pasti rendah udah pasti ya. Udah pasti itu akan meningkatkan kemungkinan terjadinya longsor. Tanah yang lebih mudah mengalirkan air juga tanah yang lebih porositasnya tinggi ya. Itu juga bisa em, sorry sebaliknya. Tanah yang porositasnya tinggi sebenarnya akan mengalirkan air. eh, Ya, tapi balik lagi kalau kayak sand dia akan balik ke poin kedua. Dia akan tetap lebih mudah terjadi longsoran karena dia unconsolidated atau tidak saling tersusun. Jadi ya ketika air masuk lebih mudah. Em, Kalau misalnya di bagian bawahnya itu masih ada tanah yang bisa nyerap air, masih aman. Tapi kalau misalnya nggak ada, ya udah jadinya wilayah pasir itu akan lebih cepat mm, jenuh dan akan lebih mudah bergerak. Wilayah dengan iklim yang sangat sering hujan gitu ya, atau kalau yang nggak sering hujan mungkin misalnya mengalami panas dingin yang eh, s- sering berganti-ganti itu yang paling sering longsor ya. Wilayah dengan vegetasi yang kurang atau vegetasi penutup lahannya pun juga bukan yang pohon-pohon besar seperti itu ya itu juga bisa sering terjadi longsor. Dan pasti kalau dari manusia banyak lah ya. Bahkan dia di sini tulis the vibration caused by heavy traffic can destabilize slopes. Nah, makanya di Bandung itu kan orang macet-macetan di Lembang dan gitu-gitu lah itu harus sering dicek itu. Apa tanahnya apakah masih kuat kah lerengnya karena bisa longsor juga karena vibration ya tadi. Oke. Hmm. Oke, ini balik lagi ya kayak orang tuh bisa setidak peduli itu tidak memikirkan itu. Oh contohnya kasusnya ini nih
Apa sih namanya apartemen di Bandung itu sebentar? Oh, ini dia namanya. The Match Bandung. Ada orang Bandung di sini. Nah, kalian pernah ngeliat gak sih yang ke Bandung itu ada apartemen ini? Ya, ini kelihatannya bagus ya. Padahal sebenarnya posisinya itu, coba kita lihat maps ya. Bisa nggak sih di sini? Hmm, 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 hmm. Nah, di sini Demak. Nah, ini posisinya kalian lihat ya dari sini ya. Sebenarnya posisinya itu kalau dilihat dari citra satelit ya aman. Tapi ketika ini kenapa nggak kalau pakai Bing ya nggak bisa ini Google Map. Much. Hmm, oke. Nah, kalau kalian lihat posisinya tuh seperti ini. Nah, ini apartemennya di atas. Jadi kayak saya sempat berbicara sama beberapa teman-teman saya menanyakan kenapa oh, apa posisi apartemen itu sangat nanggung ya kayak di atas dan dia tuh kalau kalian lihat di lereng banget nih. Ini kan kalau ke bawah lereng ya. Apartemennya 3,3 reviewnya memang kita lihat. Dan memang apartemennya itu kayak seperti ditinggalkan gitu ya teman-teman. Entah apapun masalahnya, tapi salah satu permasalahan yang mungkin kita lihat adalah em, ya posisinya itu kayak s- secara secara lereng pembangunan itu enggak apa cukup menegangkan ya kalau saya lihat bisa mengakibatkan longsor di daerah sekitarnya. Dan kalau kalian tahu ini daerah yang menuju Dago Pakar, Juanda, Arebaya Lembang ini jalanan yang sangat ramai teman-teman ya karena mereka menuju ke dua tempat yang sangat ramai juga. Apalagi khususnya kalau lagi holiday season ya. Karena banyak orang yang ke Lembang. Nah, ini sini merupakan wilayah yang sering banget macet dan kalau lagi hujan wah nggak usah ditanya ya. Kayak gitu. Jadi eh, pembangunan itu bisa sangat sangat ya kadang manusia tidak melihat ke depannya gitu ya. Ya, contohnya kayak misalnya salah satunya di Bandung. Dan bisa aja failure kayak gitu. Ya, tapi untung bukan untung ya, tapi kayak si apartemennya sendiri sih memang nggak seramai itu ya. Tapi kalau bayangin kalau ramai, kalau kalau kita bicara mengenai pembangunan kan kalau misalnya kok suatu wilayah itu ramai, pasti akan dibangun fasilitas penunjangnya juga ya. Kan ini kan housing kompleks, akan fasilitas-fasilitas penunjangnya. Kalau misalnya ada fasilitas penunjangnya, berarti akan lebih banyak beban di wilayah tersebut. Kayak gitu. Ini aja bahkan sebenarnya terjadi di wilayah-wilayah yang nggak ada bangunan apapun di atasnya ya. Apalagi yang ada bangunan ya. Nah kayak begini nih, exactly like this kan. Ada apartemen, terus ada terus sama lagi jalan. Bahkan ini ya ini mengerikan juga sih.
Oke, sampai sini ada pertanyaan, aman ya? Oke. Nah, sebentar saya cek silabusnya. Sekarang tanggal 1. Oke, besok kita lanjut lagi pembahasannya masuk ke geomorfologi ya, biar Mas. Nah, pas banget sih kalau misalnya besok kita bisa masuk ke ini nih, geomorfologi, khususnya masuk ke geomorfologi sungai. Walaupun sebenarnya di awal itu pasti kita bahas dulu mengenai sistem sungai. Nah, ini kan ada sistem sungai ya. Mungkin kalian ada yang udah sebagian besar sih mungkin harusnya sudah tahu, tapi bagi sebagian juga kayak saya belum belum pernah tahu apa. Kita namanya juga belajar, berarti kan banyak ya. Oke, nggak apa-apa. Mungkin karena kita masih ada waktu, kita lanjut dulu lagi masuk ke sini ya. Drainage basins and rivers berarti ngomongin terkait dengan sistem sungai. Sistem sungai itu merupakan materi hidrologi air khususnya sungai itu materi yang cukup sering keluar juga di Olimpiade Sains. Khususnya ketika kalau kalian masuk ke nasional tuh pasti soal-soal mengenai sungai itu paling sering ya. Yang nggak bisa dipungkiri karena Indonesia sendiri banyak sungai, jadi kayak banyak studi kasusnya gitu ya. Sekarang kita bahas dulu mengenai basin. Drainage basin is an area of land drained by a river and its tributaries. Kita bisa juga bilang ini daerah aliran sungai atau das ya. Its boundary is marked by a ridge of high land beyond which any precipitation will drain into adjacent basins. Nah, ibarat tuh kayak daerah aliran sungai itu dipisahkan oleh dua wilayah dataran yang lebih tinggi, di mana kalau misalnya hujan, ya hujan terjadi, ya udah nanti air-airnya akan masuk ke dalam drainage basin yang ini. Nanti mungkin di tempat lain ada drainage basin lainnya. Nah, itu namanya daerah aliran sungai ya. Nah, bagian-bagian yang pinggir-pinggirnya ini kita sebut watershed. Nah, DAS itu bisa kita sebutkan sebagai sistem terbuka. Sistem terbuka berarti kan ada input, output, kayak gitu ya. Nah, inputnya pasti dari hujan, ya. Outputnya, nah nanti kita bahas ya, mulai dari evapotranspirasi, terus ada output menuju sungai, eh, dan lain-lainnya. Dan selama ada input dan output itu, ada yang masuk, ada yang keluar, ada juga yang disimpan. Dan ada juga yang ditransfer. Makanya nanti kita sampai ke yang di sini, tabel ini. Ya, ini adalah sistem DAS sebagai sistem terbuka itu. Ada input, output, transfer, dan storage. Warna biru muda itu adalah inputnya. So far inputnya satu, presipitasi. Nah, ketika dia datang, masuk, terjadi namanya interception. Tadi apa interception? Udah saya jelasin. Apa tadi? Itu loh, Kak. Apa? Ketika hujan jatuh ke misalnya atap rumah, apalagi eh, daun daun-daun pepohonan, dahan-dahannya, batangnya, dia nggak sampai ke permukaan dulu itu namanya interception. Ya, betul. Dan kenapa interception itu dianggapnya storage? Karena ya memang airnya disimpan di situ. Dia nggak akan bergerak lagi. Itu maksudnya. Tapi kalau dia bergerak gimana? Ya bisa. Bisa bergerak. Ada namanya true fall sama stem flow. True fall berarti jatuh. Stem flow berarti dia mengalir melalui batang, dahan, dan seterusnya. Nah, ketika dia jatuh melalui batang dan seterusnya, kan dia masuk ke permukaan. Permukaan itu bakal disimpan di tanah gitu ya, di permukaan tanah. Nah, tapi dari permukaan tanah ini ada tiga kemungkinan.
ya. Tapi sebelumnya di interception juga ada dua kemungkinan. Dia bisa jatuh, bisa juga mengalami evaporasi atau transpirasi. Oke? Bedanya apa kalau transpirasi oleh tumbuhan? Ya. Nah, kalau udah sampai ke permukaan, air itu punya tiga opsi. Pertama, dia bisa jadi surface runoff, dia bisa mengalir di permukaan, jadi dia bisa mengalir, atau dia bisa terevaporasi, atau dia bisa masuk ke dalam tanah. Kita lanjut dulu ke masuk ke yang di dalam tanah ya, infiltrasi. Nah, ketika diinfiltrasi, dia akan disimpan lagi di dalam tanah. Makanya namanya soil water storage. Dia penyimpanan air tanah. Nah, ketika di dalam penyimpanan air tanah ini, dia bisa masuk ke tumbuhan, vegetation storage, dan ketika diserap oleh tumbuhan, dia bisa keluar melalui transpirasi. Tapi bisa juga air tanah ini bergerak di lapisan tanahnya, namanya perkolasi. Dia bergerak di lapisan tanahnya, atau dia bergerak lagi, dia bergerak. Jadi beda percolation sama true flow. Kalau true flow itu dia akan mengalir sering. Kalau ini kan percolation dia bergerak ke bawah biasanya, bergerak ke bawah lagi. Kalau true flow dia nggak mengalir mungkin. Mengalir sampai ke keluar, karena kan di dalam tanah, air yang di dalam tanah itu, dia bisa loh keluar, masuk ke sungai gitu. Ini true flow masuk ke channel storage. Nah, dari perkolasi dia bisa masuk ke lapisan air bawah tanah. Sorry. Yang ini masuknya ke sini. Yang groundwater flow terus masuk ke sungai. Itu bisa. Tapi bisa juga dari permukaan. Kalau dari permukaan berarti yang ini. Nah, tapi bisa juga bergerak selama di lapisan tanahnya. Ini yang true flow. Jadi ada tiga kemungkinan ya. Tapi intinya semua masuk ke dalam sungai. Ketika di sungai dia akan dialirkan. Ketika dialirkan dia akan terbuang ke laut lah atau apa, ke danau, namanya river runoff. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Cukup jelas mengenai perjalanan air dari hujan sampai ke laut mungkin. Aman ya? Kita lanjut. Eh, ini semua nanti kalian bisa baca lebih jelasnya lagi ya. Tapi kurang lebih seperti itu. Water balance, namanya air, kita perlu kan ada input output, berarti input output berarti harus seimbang, ya kan? Eh, P itu adalah precipitation, Q adalah runoff, E berarti evapotranspiration. Berarti kan logikanya presipitasi harus sama dengan Q sama plus E, ya kan? Cuma kan eh, ada yang namanya water balance itu kadang positif, kadang juga negatif. Apa sih bedanya? In Britain, the annual precipitation nearly always in most year and in most places exceeds evapotranspiration. Jadi di Inggris itu biasanya curah hujan lebih banyak dibandingkan penguapannya, total penguapannya. Makanya presipitasi input akan lebih hitungannya lebih besar dibandingkan nilai E-nya. Berarti kan kalau misalnya runoff-nya tidak bisa mengimbangi, nanti akan ada namanya positive water balance. Sementara waktu pada musim panas yang sangat panjang, presipitasinya lebih rendah dibandingkan evapotranspirasinya. Ini akan namanya negative water balance. Oke?
Ini ngomongin water balance itu nanti akan ada masuk kita bahasannya. Ini udah sangat detail sih. Namanya soil moisture budget. Yang perlu kalian ketahui ada namanya neraca neraca kelembapan tanah. Yaitu bisa surplus. Kalau neraca itu antara surplus atau defisit, berarti gitu ya. Kalau surplus berarti kan banyak air, defisit enggak. Gitu aja. Kalau surplus berarti kan tanah itu nggak bisa tanah jenuh air. Berarti kalau jenuh air kemungkinan besar banyak eh, surface runoff atau pergerakan aliran di permukaan. Nah, udah berarti kemungkinan banjir atau genangan kayak gitu ya. Nah, ini tuh cara bacanya di sini kan berarti yang sebelah kiri adalah presipitasi bulanan. Kalau ini presipitasi total penguapan bulanan. Nah, garis garis putus-putus ini terus di bawah adalah waktu ya bulan. Garis putus-putus merah coklat ini menunjukkan total penguapan dari bulan ke bulan ya. Terus yang garis biru adalah presipitasi ya. Berarti ketika ada warna abu-abu seperti ini berarti adalah water surplus. Tapi kalau warna abu-abu yang ada titik-titiknya ya ini itu adalah water deficit. Nah, terus kalau di sini kita lihat rainfall dia excess, oke. Kalau ini precipitasi in excess, oh masih sama. Hmm, nah, ini paling yang kalian perlu ketahui kalau misalnya di sini kan ada potensial evapotranspirasi itu lebih tinggi dibandingkan apa namanya presipitasi yang ada. Makanya namanya di sini sebentar biar lebih jelas saya. Ya pokoknya intinya yang perlu kalian ketahui ketika merah itu garis merah garis biru lebih tinggi dari garis merah, berarti kalian lebih banyak air, punya lebih banyak airnya. Tapi kalau misal garis merah lebih tinggi daripada garis biru, ya berarti airnya nggak banyak. Berarti yang dari sebelah kiri itu ada water surplus, terus kemudian yang terjadi apa kalau water surplus? Berarti kan tanah menjadi lebih banyak air, ya kan? Akan lebih banyak runoff. Itu terjadi dari bulan Januari sampai Maret terus November sampai Desember kayak gitu ya. Oke. Nah, em, di sini ada namanya soil moisture utilization yang di tengah. Eh, ini terjadi ketika hujan itu kurang dari total penguapan, tapi tapi karena sebelumnya tanah itu sudah dihujani oleh lebih banyak air, tanah itu udah masih punya hmm, air ya. Jadi makanya namanya uh, soil moisturization, soil moisture utilization. Ya, ini dari bulan Mei sampai Agustus, ya, sampai September bahkan itu eh, ada soil moisture utilization. Nah, cuma sebenarnya di sini kalau saya lihat yang bagian soil moisture recharge, sebelum soil moisture recharge, harusnya sih ketika di posisi di sini ya, ini tuh udah masuk water deficit seharusnya.
Jadi around September and October tuh water deficit, cuma balik lagi ya karena dia naik lagi. um, ini namanya daerah sini soil moisture recharge. Ini periode transisi di mana air akan kemudian mencoba untuk mengisi kembali tanah-tanah yang kering. Dan di sini belum bisa kita bilang ada surplus di sini ya, gitu. Nah, terus ada poin F ya, field capacity. Field capacity itu eh, basically ngomongin tentang tanah itu penuh sama air. Jadi di sini jadi proses fillingnya sampai sini, terus pas di titik ini tanah udah penuh sama air. Kalau berarti sisanya itu berarti akan surplus lagi. Di sini kan ada tulisan 625 mm in excess of uh, evapotranspiration. Berarti di sini ya kita ngomongin surplusnya gitu ya. Oke. Oke. Jadi cara bacanya kurang lebih seperti itu, teman-teman. Field capacity tadi ya, jangan lupa. Field capacity attained berarti si tanahnya sudah terrecharge kembali dengan air kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya kayak begini, kayak di kayak Salisbury sama Dalhart, apa yang terjadi? Kalau di Salisbury di sini presipitasi selalu berada di potensial lebih tinggi dari potensial evapotranspiration ya. Jadi nggak akan ada tuh water shortage atau kekurangan atau defisit ya. Salisbury itu selalu selalu blue line-nya di atas. Ya, jadi water surplus all year pasti. Nah, beda kalau Dalhart. Kalau Dalhart em, kita lihat dari awalnya aja. Januari, Februari ini akan berarti kalau Januari Februari itu Dalhart kan Texas ya. Berarti lagi musim dingin ya. em, akan ada sedikit hujan, ya kan? Dan tapi warna oranye. Kalau warna oranye berarti apa tadi? Soil recharge ya, bukan surplus, water surplus, soil recharge. Cuma tidak sampai ke titik FF, berarti nggak sampai keseluruhan recharge, ya. Em, terus di bulan April sampai Mei-nya di sini warnanya hijau. Ingat warna hijau? Apa? Soil moisture utilization. Iya. Tapi begitu ya karena kan sempat hujan ya. Jadi di sini soil moisture utilization-nya dipakai eh tapi mulai summer June, August di sini evapotranspiration-nya much higher than the rain. Hmm, jadi ya ini kan rainnya cuma segini ya. Evapotranspirasinya lebih tinggi. Nah, di sini efeknya nanti tanah pasti akan lebih kering dan tanaman-tanaman juga pasti akan lebih struggling kayak gitu ya. Kalau gitu perlu teknik apa? Ya, berarti kan perlu strategi irigasi kah? Atau kita penanaman tanaman palawija, kalau di Indonesia kan kenalnya palawija ya, yang tahan akan lahan kering kayak gitu. Nah, nanti baru di akhir dia akan ada hujan lagi, tapi lagi-lagi tidak ada surplus. Karena nanti akan digunakan cuma berarti kalau kalian sebagai petani di Dalhart akan lebih banyak nyari waktu untuk nanam itu kan berarti awal-awal tahun ya sebelum summer gitu. Dan itu pun juga susah karena em, emang ada ya tanaman yang secepat itu bisa langsung dipanen. Oke, ini contoh-contoh dari eh, cara baca grafik apa namanya soil master budget ya. Oke, hopefully teman-teman sudah ada gambaran, walaupun mungkin nggak benar-benar pure mengerti sekarang, tapi ada gambarannya. Oke,
Eh, Mungkin untuk hari ini sampai situ ya teman-teman. Nanti kita lanjut lagi. Nanti tolong ingatkan saya ya. Saya belum upload-upload juga nih bukunya supaya kalian bisa latihan sendiri di rumah. Oke, thank you teman-teman untuk hari ini. Sampai jumpa lagi besok. Dan apa? Selamat berlibur. Ya, hari ini libur kan ya. Thank you semuanya. Thank you, Makasih, Kak. Kak. Mm-mm.